Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, marilah kita sama-sama saksikan kajian dalam Al-Quran yang sangat luar biasa dari ulama kondang Dr. Kiai Haji Raden Sarwi Rahmat SQ.MA. Ini menarik, simak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Terlebih dahulu mari kita sama-sama mendoakan untuk guru saya dan guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab, juga besan beliau Habib Hasan Ibrahim yang saat ini sedang diganjar kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bila seseorang menyaksikan ada satu zat yang memiliki kelebihan, lalu ia memuji kelebihan itu, maka itu disebut dengan al-madhu. Umpamanya santri PSQ Putra melihat santri putri cantik, lalu ia berkata, bukan main cantiknya. Itu namanya al-madhu. Padahal cantik itu bukan untuk dia, masing-masing saja. Apabila satu zat menyaksikan zat lain memberikan kebaikan kepada pihak lain, lalu yang menyaksikan interaksi antara yang memberi dengan yang diberi, memuji kepada pemberinya, itu namanya as-sana'u. Umpamanya dua orang mahasiswi bertemu, yang satu habis pulang kampung bawa oleh-oleh, kemudian diberikan kepada temannya sebagian oleh-oleh itu. Lalu kita yang melihat mengatakan, baik sekali itu orang, Masya Allah, bawa oleh-oleh dibagi-bagi. Yang memberi dan yang diberi ada hubungan. Tetapi yang memuji tadi itu enggak kebagian apa-apa, cuma sekedar mengagumi, baik sekali dia kepada orang lain. Itu namanya as-sana'u. Dan ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita puji dia dengan ungkapan terima kasih, itu namanya asyukru.
Kelihatan bedanya ya? Al-madhu, as-sana'u, dan asyukru. Tetapi ketika ketiga-tiganya digabungkan menjadi satu dan kita alamatkan kepada satu zat, ada al-madhu, ada as-sana'u, dan ada asyukru, kemudian kita lemparkan kepada satu zat, di dalam bahasa Al-Quran namanya alhamdu. Jadi di dalam alhamdu itu ada al-madhu, ada as-sana'u, dan ada asyukru. Ada pujian, ada sanjungan, ada ungkapan terima kasih. Oleh karena itu ketika kita ingin memuji kepada Allah, berterima kasih atas nikmat Allah, cukup alhamdulillah, tidak perlu ditambah dengan wasyukrulillah. Tidak perlu bukan berarti tidak boleh loh ya, awas. Boleh saja, cuman kan jadi itnab, agak pemborosan dikit lah. Jadi kalau sudah alhamdulillah, tidak perlu ada wasyukrulillah, tapi boleh sambil ngirit-ngirit waktu supaya ceramahnya agak pendek dikit gitu loh. Nah, di dalam suratul Fatihah kita memulai pembicaraan dengan menyatakan i'tikad ini, bahwasanya ada satu zat yang dia indah dengan sendirinya, dia besar dengan sendirinya, dia agung dengan sendirinya. Dia senantiasa memberikan anugerahnya kepada semua makhluknya, dan dia pun tidak pernah berhenti memberikan kebaikan kepadaku. Maka aku hari ini akan menyatakan hanya dia yang berhak mendapatkan alhamdulillah. Dia adalah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa Allah? Disambungkan lillah dengan Rabbil Alamin. Sebenarnya kalau ada whiteboard yang agak gede, saya lebih senang, lebih santai, sehingga bisa diorak-orek nanti dikembangkan. Perhatikan ada 4 kata di sini. Alhamdulillah, Rabb, dan Al-Alamin. Alhamdu ini adalah hakikat dari ibadah. Jadi isi ibadah sebetulnya adalah kesadaran dan pengakuan akan kemahasempurnaan Allah, kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah. Untuk dia. Siapa Rabbil Alamin? Rabb ini kemudian dimaknai dan dikembangkan di dalam surah Al-Baqarah. Nanti kita akan sampaikan, kita akan baca lagi. Rabb itu adalah berbeda dengan lillah. Allah itu adalah uluhiyah, Rabb itu rububiyah. Saya tidak akan nambah yang ketiga, takut jadi masalah nanti. Ada yang uluhiyah, rububiyah tambah asma wa sifat nanti. Agak beda sedikit. Kalau saya 2 saja. Uluhiyah artinya adalah apa? Meyakini bahwa tidak ada zat yang sempurna, zat yang maha segalanya, yang untuk itu dia berhak untuk mendapatkan pujian, sanjungan, pangalemku, penyembahanku, kecuali dia. Artinya kita sudah mengatakan ketika alhamdulillah, kita menyadari bahwa ada satu zat yang berhak untuk mendapatkan penghambaan dari kita, dan dia adalah zat yang serba terpuji dalam kesendiriannya,
Dia tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada yang lain, dan dia tidak pernah berhenti memberikan anugerah pada kita. Untuk dia saya menjadi hamba. Untuk dia seharusnya kita menghamba. Rabb kita uraikan nanti di dalam surah Al-Baqarah, lihat. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita tidak fullkan ya mad jaiznya. Kan mad jaiz ada yang 2 harokat, ada juga yang isba' 6 harokat. Tapi bangsa Indonesia milih yang panjang, yang 6 harokat kadang-kadang. Kalau Timur Tengah, Saudi Arabia agak pendek itu karena apa namanya? Ya sumbunya pendek lah begitu. Kalau orang Indonesia kan agak sabaran, jadi panjang gitu. Toleran gitu. Milih yang panjang gitu. Hei manusia, perhambakan diri kamu kepada Rob. Perhatikan Rob apa yang dilakukan. 1, alladzi khalaqakum. Khalaqa. Dan di sini dibatasi kepada khalaqakum. Kamu semua. Umat manusia. Walladzina min qablikum juga khalaqa alladzina min qablikum. Menciptakan yang sebelum kamu. Kita potong saja. Alladzi ja'ala lakumul ardo. Di sini saja. Dia yang telah menjadikan al-ardo bumi firashan sebagai hamparan. Perhatikan ya. Ini hakikat al-ibadah. Sekarang Allah adalah uluhiyah. Artinya apa? La ma'buda illahu. Tidak ada yang berhak untuk diperhamba, untuk mendapatkan ibadah, untuk diibadahi kecuali Dia. Sekarang Rabb. Rabb itu rububiyah. Nah, tadi kita rincikan. Rububiyah apa? Alladzi khalaqa. Khalaqakum. Kemudian apa lagi? Ja'ala al-ardo firashan wa ja'ala sama'a binaan. Liman lakum la minas sama'i ma'an. Kemudian fa akhraja bihi minas samarati. Untuk siapa? Sebagai rizkon. Untuk siapa? Lakum, juga untuk kamu. Dia ciptakan kamu, kemudian siapkan bumi sebagai hamparan buat kamu, jadikan langit sebagai atap buat kamu. Dia turunkan air dari langit ke bumi, lalu dengan air itu dia keluarkan buah-buahan, rizkon, lakum, juga buat kamu. Itu Rabb. Nah, kalau begitu berarti al-alamin adalah ini semua. Berarti rububiyah artinya apa? Ketika kita mengatakan alhamdulillah, artinya semua peribadatan untuk Dia yang memang al-ma'bud. Rabb rububiyah, la khaliqa wala raziqa wala nasira wala musta'ana
illa huwa wala mu'ina illa hu. Wala mu'ina dulu, wala mu'ina illa hu. Bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mampu nolong, dan tidak ada yang mampu memberikan pertolongan bantuan illa huwa. Zat. Satu zat. Di sini Allah katakan, kemudian kita setelah di sini punya keyakinan bahwa la ma'buda illallah, lalu kita berkeyakinan la mu'ina illallah. Tidak ada penolong kecuali Allah. Wala raziqa illallah. Illahu. Nah, kemudian turun. Kalau ini baru keyakinan, sekarang pindah kepada statement ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tadi kan baru teori. Teori berpindah kepada keyakinan. Setelah jadi keyakinan, kudu ada ikrar, statement, pernyataan sikap kita, yel-yelnya. Kalau tadi kan masih domirnya goib, seolah-olah kita sedang ngomong cerita apa. Ada satu zat yang gini. Siapa dia? Allah yakin sekarang. Maka aku daftar hanya kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau yang ma'bud, maka kami ikrar hanya kepada Engkau. Kami na'budu, menghambakan diri, yang dalam bahasa sehari-hari menyembah gitu, beribadah. Karena hanya Dia yang bisa menolong, Dia pencipta, Dia pembantu, maka sekarang saya ikrar wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Rabb kami nasta'in, mohon pertolongan dalam segala urusanku. Jadi inilah hakikat ibadah. Alhamdu nempelnya dengan Rob. Rob rububiyah nempelnya dengan alamin. Lihat, uluhiyah nempelnya dengan Allah, sementara Allah nempelnya dengan alhamdu, Rob nempelnya dengan alamin. Masya Allah. Sekarang ketahuan sini apa makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim. Kita baru naik ke atas dulu supaya kelihatan. Banyak mufassir yang menjelaskan tentang perbedaan makna Rahman dan Rahim. Tapi saya mencoba menganalisa sekian tahun gitu. Coba saya punya pikiran sendiri, mudah-mudahan sih benar, nanti bisa dikoreksi sama guru kita. Bedanya Rahman dengan Rahim. Ar-Rahman itu adalah menuju kepada pribadinya. Dalam kesendiriannya, bahwa Dia adalah zat yang maha pengasih dalam kesendiriannya, karena uluhiyah hubungannya. Sedangkan Ar-Rahim adalah Dia maha pengasih dan kasihnya sudah dilimpahkan, disambungkan dengan makhluknya. Saya ulangi, Ar-Rahman adalah bahwa Dia dirinya zat yang maha pengasih, penyayang. Dalam dirinya kita melihat. Tapi kalau Ar-Rahim itu turun, bahwa Dia maha pengasih dan sudah mengasihi hambanya, berhubungan dengan makhluknya. Kalau begitu berarti ketika kita akan memuliakan, mengagungkan, bersujud, beribadah kepada Ar-Rahman, pada Ar-Rahim, ayo, Rahman apa Rahim? Kalau kita akan menyembah, beribadah, sujud kepada Ar-Rahman apa Rahim? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ibadur rahman. Ini ibadahnya ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Sujud kepada siapa? Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Jadi ibadah, penghambaan, pengagungan, penyembahan pada Ar-Rahman. Tapi kalau berdoa pada Rahman, pada Rahim, nasta'in, lihat, mohon pertolongan. Makanya dalam salah satu doa, kenapa saya tadi lupa, Rahim itu berhubungan dengan makhluknya.
Innallaha bin nasi laraufur, enggak Rahman ya. Terus wa kana bil mu'minina rahima. Kita doa setelah salat Jumat, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Jadi kalau berdoa kepada Ar-Rahim, beribadah kepada Ar-Rahman. Itu bedanya. Tapi ini pikiran saya loh ya, nanti kalau salah nggak apa-apa. Ada guru yang koreksi nanti. Soalnya saya ngaji dengan Pak Gores cuma 6 bulan gitu tiap pagi, jadi nggak lama gitu. Seperti ini bedanya ya. Karena dia Ar-Rahman, maka dia layak untuk diibadahi, diperhamba. Karena dia Ar-Rahim, maka kepada dialah layaknya kita meminta. Maka kita ikrar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Ar-Rahman kita na'budu, kepada Allah Ar-Rahim kita nasta'in, mohon pertolongan. Kan kita di Al-Fatihah sudah ikrar sendiri ya. Belagu. Hanya kepada Engkau kami menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu ikrar bener gak itu? Walaupun sudah ikrar, Allah yang pengasih penyayang itu kemudian apa? Mengingatkan kita di Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhanna su'budu rabbakum. Perhatikan ini gabungan antara di sini al-ibadah, di sini ar-rabb. Ubudu rabbakum. Perhambakan diri kamu kepada Rabb kamu, yaitu dia sudah menciptakan kamu, dia telah menyiapkan bumi buat hamparan kamu, menyiapkan langit buat atap kamu, sudah gitu disiapkan juga hujan yang turun, yang menumbuhkan tumbuhan, jadi keluar buah-buahan juga buat kamu. Wajarlah kalau seperti itu. Kemudian Allah katakan, hambakan dirimu, karena dia yang nyumponi segala-galanya. Dia yang bikin kamu dan nyumpeni kebutuhan kamu. Jadi al-abdu itu adalah hamba. Kita sering menerjemahkan dengan sembahlah Tuhan kamu. Tidak sesempit itu. Ibadah itu penghambaan, bukan penyembahan. Penghambaan. Maka di dalam istilah kita sehari-hari mengenal yang namanya, kalau laki-laki namanya abdun, kalau perempuan amatun. Makanya ada ayat, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun. Jadi kalau hamba laki-laki namanya abdun, hamba perempuan namanya amatun. Maka dalam doa Quran nanti ada, ini abduka ibnu abidika ibnu amatika, kan, nasiyati biadik, gitu. Aku anak hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu, amatun. Seperti itu. Saya ulangi. Jadi tugas kita setelah mendapatkan sudah diciptakan jadi manusia, tidak jadi sapi ya, tidak jadi bedes, tidak jadi yang lain, tidak jadi cebong, tidak jadi apa? Yang lama itu. Kemudian sudah diberi tempat tinggal, bumi yang luas, hamparan yang luas, disiapkan langit untuk atapnya, disiapkan semua ransumnya, konsumsinya. Maka tugasmu adalah bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Wujud syukurmu adalah ibadah, penghambaan diri kepada Dia. Jadi tidak usah ngomong saya bersyukur pada Allah kalau praktek hidupnya tidak menunjukkan penghambaan kepada Dia. Apa itu hamba? Hamba itu lihat di dalam surah An-Nahl. Rabbana masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai', kemudian wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Yang namanya abdun itu adalah mamluk, dimiliki dia, tidak memiliki dirinya sendiri.
saya punya kebun, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya istri. Mobilmu, rumahmu, istrimu, hartamu, anakmu, saawakmu itu milik Tuhan, milik Dia. Bukan milikmu sendiri. Oh, itu kan istriku. Alah, minjem sebentar nanti diambil sama dia. Suaminya meninggal, jangan tinggalkan aku. Bukan meninggalkan kamu, diambil sama yang punya. Kalau pengen bareng sama dia, bilang saja, aku pengen bareng sama dia, ambil juga akulah sekalian. La yaqdiru ala syai'. Dimiliki. Nah, rasa bahwa kita dimiliki Allah itu yang harusnya ada pada diri kita sekarang. Tapi rasa itu belum ada ya. Belum punya. Barang yang terpisah saja merasa milik kita sendiri kok. La. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lalu kenapa kita di sini ikrarnya pakai domir nahnu, walaupun sendiri membaca Al-Fatihah tidak boleh iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tetap na'budu. Isyarat apa di sini? Bahwa di dalam perilaku penghambaan kita kepada Allah, dalam amal ibadah kita kepada Allah, hendaknya kita jangan menyendiri, dan ketika kau akan berbuat sesuatu, perhatikan rasanya kepada selain dirimu, dampaknya pada orang lain. Berjamaah dengan bahasa lain, ini adalah ibadah berjamaah. Al-jamaah fil ibadah. Kita sholat, ada sholat berjamaah, ada imamnya. Sholat berjamaah. Kita siam, puasa berjamaah, ada isbat ru'yahnya, hisab dan ru'yatnya, ada isbat dari negara supaya puasanya bareng. Kita juga berjamaah, ada amilinnya supaya ngatur mana muzaki, mana mustahik, mana amilinnya, diatur hartanya. Berjamaah. Kita haji juga sama berjamaah, ada amirul hajjnya juga. Kita perang, kita juga berjamaah, ada amirnya, ada yang moncor. Ada saudara kita yang mempersoalkan karena dianggap tidak ada dalilnya. Zikir berjamaah. Kalau tidak ada dalil kecuali iyyaka na'budu, sudah selesai. Bahwa semua yang berbentuk ibadah, pengabdian kepada Allah, disyariatkan berjamaah. Maka kalau orang ditanya, saya ditanya, memang ada dalilnya zikir doa berjamaah? Ada, mana? Iyyaka na'budu. Zikir kan bagian dari ibadah. Dia apa tidak? Selesai, tidak usah pakai dalil yang lain lah. Nabi tidak mencontohkan. Ya kita kan gak ketemu Nabi. Contohnya cukup di sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya. Selesai. Doa, zikir berjamaah, wirid berjamaah, cukup satu dalil ini. Tidak usah tambahin yang lain. Kecuali memang kita sejak awalnya sudah tidak suka, kemudian ditambah dalil, tetap aja akan ditolak dalilnya apapun juga. Tapi bagi kami, iyyaka na'budu cukup dalil bahwa semua yang berbentuk ibadah sunat atau minimal disyariatkan berjamaah. Nah sekarang juga nasta'in. Kenapa nasta'in itu kepakai nun juga? Kami, nahnu. Ini juga ad-du'a jama'atan. Berdoa berjamaah. Jadi kalau berdoa, walaupun sendirian, kalau bisa sih pakai domir nahnu. Maka di Quran hampir semuanya doa kebanyakannya menggunakan domir nahnu. Jarang yang pakai domir anak, menyendiri. Takalim wahdah tuh, sedikit sekali. Nah, kalau begitu berarti zikir berjamaah
doa berjamaah dalilnya adalah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang keberatan. Wah, apa namanya? Nggak usah doa berjamaah, orang nggak ada dalilnya. Ya sudah, kalau misalnya tidak suka dengan istilah doa berjamaah, ikuti Nabi aja. Apa? Kalau ada sahabat berdoa, Nabi biasanya amin, amin. Dah apa terserah, disebut jamaah ke atau doa mendukung atau apa terserah aja. Banyak dalilnya kan? Jibril mengucapkan suatu, Nabi amin. Sahabatnya berdoa, ketahuan Nabi amin. Jadi jangan sampai kita, saudara kita berdoa malah pergi, ya. Tidak suka mengaminkan, didukung saudaranya gitu loh. Kalau kita tidak mau disebut dengan doa berjamaah, artinya apa? Mendukunglah gitu aja. Kan gak enak disebut berjamaah, mau udah terlanjur tidak boleh kan gitu. Terlanjur, ya udah bid'ah gitu lah. Ya udah ganti aja judulnya. Mengaminkan saudara kita gitu aja. Mengaminkan imam kita, itu aja. Lah, ini adalah keyakinan, ikrar, dan sudah perintah. Di Al-Fatihah diawali dengan keyakinan, ditambah dengan ikrar, lalu di Al-Baqarah kita diingatkan dan diperintah dengan u'budu rabbakum. Mengapa kita harus menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah? Karena Dia telah menciptakan kita, menyediakan fasilitas hidup kita, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Tujuannya apa? Apa itu untuk menghibur Allah? Bukan. Semua perintah dan syariat Allah bukan untuk keuntungan Allah, bukan untuk membesarkan Allah, sebab Allah maha kaya dan Dia sudah maha besar. Tujuannya apa? La in syakartum la azidannakum. Perhatikan ayatnya di surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, tadi ibadah itu hakikat syukur tuh. Jika kamu menghambakan diri kepadaku dengan melaksanakan perintahku, meninggalkan laranganku, la azidannakum. Ada nikmat baru yang lebih besar dari yang sudah kau terima kemarin. Kemarin kamu jadi manusia, kemudian naik kelas menjadi orang beriman, lalu kamu bersyukur, tegakkan syariatku, kamu akan naik kelas. Kama walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target akhir dari ibadah yang merupakan syukur yang kamu lakukan itu adalah dalam rangka membentuk dirimu sebagai makhluk yang punya karakter baru, mendapat gelar baru, bertakwa itu. Takwa bukan untuk Allah, bukan keuntungan Allah, kita juga. Jadi ada etapenya, ada prosesnya. Maka ini yang sudah sering saya ulang di sini sebetulnya. Ini kaitannya dengan syukur tadi masalahnya. Digampangnya ibadah itu syukur itu aja sudah. Ringkasnya ya. Al-ibadah ya syukur. Alhamdu tadi. Alhamdu yang meliputi madhu, sana dan syukur. Ini buahnya apa? Ibadahnya apa saja? Nah ibadah sekarang. As-salah, Az-zakah, As-siyam, Al-hajj. Sudah sering saya sampaikan di sini. Tujuan terakhir dari sholat kan jelas. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tujuannya adalah takwa.
Sekarang puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Fama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi al-hajj sini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ini dia, tatakun, mutakin, takwa. Semua ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah takwa. Anugerah yang Allah berikan pada kita adalah ketakwaan. Ini anugerah loh. Anugerah dari Allah. Orang yang bertakwa dapat keuntungan besar. Mulai dari baju seragam. Dapat baju seragam itu. Ya kan? Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wal libasut taqwa dzalika khair. Baju takwa itulah yang terbaik, yang paling baik. Jadi dia sudah dapat baju seragam. Kemudian takwa juga adalah sangu. Orang kalau akan bepergian kan mesti bawa sangu. Ayatnya tadi watazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Orang yang bertakwa juga dapat gelar kesarjanaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang bertakwa itu nanti pada hari kiamat akan menjadi satu komunitas yang bebas neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Dan sebenarnya yang paling indah, yang paling membahagiakan kita itu satu. Di akhir surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi buah dari tanaman ibadah kita itu berbentuk ini tadi, takwa dan ihsan. Takwanya menjaga diri pada Allah, ihsannya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yaitu berbuat baik kepada sesama umat manusia. Ada beberapa gelar yang diberikan kepada orang-orang yang sudah bersyukur dalam bentuk ibadah. Satu, dia muflihun. Dua, faizun. Tiga, muhsinun. Ini kalau disebut orang-orang ini semua satu sebenarnya, tapi gelarnya ini disebut muhsinun karena ibadahnya telah membuahkan perilaku baik sehingga dia bisa berbuat baik dengan sesama, ihsan. Disebut dengan muflihun karena dia dapat keuntungan seperti orang yang dagangan dapat keuntungan. Disebut dengan faizun, al-faizuna bil jannah, karena masuk ke dalam surga. Ini dia nih. Jadi buahnya, beribadahlah sampai kamu merasakan dari ibadahmu, menghasilkan buah dari ibadahmu berupa perbaikan perilakumu. Jadi buahnya ini. Maka kita sering mohon pada Allah supaya apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku agar dapat melakukan mengingatmu, berterima kasih padamu, dan melakukan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Nah, ibadah itu jangan dipersempit dengan pengertian sholat, haji, tidak.
Pengertian ibadah dalam makna syukur adalah totalitas. Keseluruhan hidup kita memposisikan diri menjadi abdinya Gusti Allah, hambanya Gusti Allah. Tidak memiliki diri sendiri, tidak memiliki apa-apa, tapi sadar bahwa yang secara lahiriah, benda-benda yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, kedudukan yang kita punyai, semua termasuk diri kita sendiri ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, karena kita ini milik Allah, kita harus menghambakan diri hanya kepada Dia. Jangan menserikatkan Dia dengan selain Dia. Semua, mulai dari tidur kita, makan kita, bicara kita, kita kallun ala maulahu, tergantung kepada ada nggak persetujuan dari Dia. Karena apa? Apa yang Dia atur di dalam firman-firmannya sebenarnya adalah job atau adab tata krama kita mensyukuri nikmatnya. Itu cara syukur nikmat itu sudah dituntun. Cara syukurnya nikmat kalau pagi bangun sholat 2 rakaat subuh. Itu cek kata yang memberi. Menurut yang memberi nikmat ke kita, kalau kamu mau pingin disebut bersyukur, bangun pagi sebelum terbit matahari, yang kadang-kadang kalian itu antara salam dengan terbit hanya 1 detik itu, yang tertawa itu kan sebetulnya lebih dari itu. Sujudlah, sholatlah 2 rakaat subuh. Wujud syukurmu adalah kamu memposisikan dirimu sebagai budaknya Dia. Kalau habis tergelincir matahari, persembahkan pujianmu dengan sholatmu sebanyak 4 rakaat zuhur. Wujud penghambaanmu, wujud syukurmu, tampilkan dalam penghambaanmu ketika matahari bayanganmu sudah lebih sedikit dari tinggi badanmu dengan sholat 4 rakaat asar. Wujud syukurmu tampilkan dalam penghambaanmu ketika matahari sudah terbenam adalah dengan cara engkau sholat sebanyak 3 rakaat dan seterusnya. Dan wujud syukurmu, tampilkan penghambaanmu pada harta yang Dia berikan pada kamu. Dia bilang, dari sebagian harta yang sekarang di tanganmu yang datang dari aku itu, infakkan, zakatkan, sedekahkan. Itu penghambaan. Dan kalau benar kamu bergembira dengan nikmat yang diberikan padamu, lalu kamu punya kemampuan, wujud pengabdianmu, penghambaanmu, ibadahmu kepada Dia, berangkatlah ke kota suci Mekah, tunaikan ibadah haji. Nanti lain orang lain lagi. Ketika dia menjadi seorang penguasa, maka dia harus menegakkan penghambaan dalam ukuran kekuasaannya. Ini tadi kan personal perorangan kita sendiri. Ya, ke rumah tangga dulu deh, rumah tangga dulu ya. Ini belum menikah kan? Wujud syukurmu kepada pencipta yang telah menciptakan kamu. Saat kau punya suami dan punya istri, perlakukan pasanganmu sesuai dengan surat yang sudah Dia kirim pada kamu. Suami, ba'ashiruhunna bil ma'ruf. Jika kau mensyukuri nikmatnya dan kau siap jadi hambanya, perlakukan istrimu dengan baik.
Jika engkau tidak memperlakukan istrimu dengan baik, berarti engkau bukan hambanya. Kalau kau bukan hambanya, berarti kau belum mensyukuri nikmatnya. Bukti syukurmu, hambakan dirimu. Saat kau punya suami, baktikan hidupmu, cari ridho suamimu. Sebab kalau suamimu ridho, kau sudah bersyukur, kau juga akan dapat ridho dia. Oh, aku punya anak, tunjukkan syukurmu. Ini syukur tingkat 2, bahkan sudah punya anak, punya istri, sudah tambah lagi syukurnya. Udah punya bini, punya anak. Naik syukurnya. Tunjukkan dalam pengabdian kepada dia. Caranya, perlakukan anakmu seperti yang dia pesankan dalam suratnya pada kamu yang ada dalam Quran. Bagaimana cara merawat anak? Dan seterusnya sampai harta, sampai jabatan. Pastikan bahwa jabatan itu nikmat, syukuri. Pangkat itu nikmat, syukuri. Cara syukurnya sudah ada semua. Yang pertama, sadari bahwa engkau adalah hamba dia. Yang kedua, sadari bahwa apa yang kau miliki hari ini pemberian dia. Kalau begitu, pemberian itu selain ku syukuri, juga akan ku pergunakan sesuai dengan konsep yang dia tempelkan kepada nikmat yang diberikan padaku. Misalnya, dapat minum, nikmat dari Allah. Syukuri dia, walaupun harapannya kopi yang datang cuma teh misalnya gitu. Itu juga sudah nikmat. Dia tuntun. Samillah. Kata Nabi dapat perintah dari Allah, Allah sampaikan kita, samillah. Bacalah bismillah. Tapi mungkin kadang-kadang ketika akan minum itu lupa karena sedang pengajian atau sedang memberikan materi halakoh. Ya bismillahnya di belakang. Bismillah awalahu akhirahu. Itu wujud syukurmu sebagai hamba Allah, engkau tidak minum kecuali baca bismillah. Dan wujud penghambaanmu, Allah cuma minta selesai kau makan minum baca hamdalah, itu aja nggak banyak, tidak memberatkan. Tapi buah dari syukurmu, la azidannakum, pasti aku tambah dengan nikmat yang lebih dari yang kemarin. Yang tadi syukuri dulu. Nah kadang-kadang kita kan tidak mensyukuri yang tadi, kurang dulu. Syukuri dulu. Syukuri dulu. Kalau yang ada sudah disyukuri dengan cara berterima kasih kepada dia, gembira dalam hati atas pemberiannya, lalu dia perlakukan seperti pesan sang pemberinya, maka ditambah. Oleh karena itu maka Nabi pernah mengatakan, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, sebenarnya kita sedang meminta tambahan pada Allah, mensyukuri yang ada. Nah itu doa yang terbaik. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, sudah dapat nikmat, tidak berterima kasih, tidak menjadi hamba sang pemberi, tidak ibadah pada Ar-Rabb, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku benar-benar dahsyat. Ada dampak negatif bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak memperlakukan nikmat sesuai dengan yang disuratkan Allah, maka bisa jadi nikmat tadi akan berubah menjadi penderitaan di dalam hidup ini. Kita menyaksikan ya, ada orang yang sangat kaya dulu,
teori lahirnya dia kaya memang karena ilmunya, karena pinter dia. Walaupun tidak semua orang pinter kaya. Ini kan pinter-pinter juga ini. Tapi kayaknya belum yakin saya. Minimal dari cara duduknya itu mencerminkan ini kayaknya nggak kaya-kaya amat deh. Untuk tidak mengatakan sangat miskin, tidak ya, tidak sih. Tidak semua orang pinter kaya. Dengan kata lain, tidak semua orang kaya pinter. Tidak semua. Ada seorang yang karena ilmunya, karena pinter dia kaya. Sehingga ketika diperintahkan supaya mensyukuri, jangan terlalu anulah gembuyakan, kowe pamer kekayaan, bagi-bagilah sama orang. Apa dia kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua karena ilmu yang ada padaku. Dia tidak teruskan dari mana ilmu dia. Dialah Qarun. Sukses menjadi orang kaya karena pinternya. Fakhosafna bihi wa bidarihi al-ard. Sanksinya, anugerah yang seharusnya dia nikmati malah nimpuk dia, ditimbun dengan dia mati teruruk bareng dengan hartanya. Qarun. Ada seorang yang punya pangkat tinggi. Tidak ada seorang raja pun yang di atas dia sejajar pun tidak ada. Tapi ketika dia dapatkan pangkat, kedudukan, kemuliaan yang tinggi, dia tidak merasa bahwa dia dibuat oleh yang kuasa, bahwa dia itu diberi anugerah. Lalu apa? Ana rabbukumul a'la. Dia merasa bahwa saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka semua anugerah, semua kebesaran itu dia tinggalkan tanpa bisa menikmatinya, dan akhirnya dia sendiri dibenamkan di dalam lautan yang dalam. Dimatikan Allah, kemudian diselamatkan tubuhnya untuk jadi bukti. Karena apa? Dia memang diberi oleh Allah sama dengan kita. Badan yang sehat, buminya bumi ini juga, atapnya langit ini juga, yang dimakan dikonsumsi juga buah-buahan dari langit yang sama, dari air yang sama. Tetapi tindakan dia tidak menunjukkan orang yang berterima kasih, tidak menampilkan sikap seorang hamba di hadapan tuannya, maka dia berhak untuk disnakan oleh pemberi dan penciptanya itu. Saya kira itu, sampai jam 11 ya. Nah, kita jam 11 karena ada tugas-tugas lain, kita sisakan sedikit untuk bincang-bincang, untuk ngobrol-ngobrol. Ini tadi ya. Tujuan kita adalah alhamdulillah Rabb al-alamin, menghambakan diri kepada Allah, kemudian kita juga meminta kepada Allah. Indahnya di sini didahulukan alhamdulillah, ini kewajiban kita, baru Rabbil alamin, haknya hamba. Didahulukan iyyaka na'budu, statement ikrar, hanya kepada dia kita menghambakan diri, kemudian baru disusul dengan wa iyyaka nasta'in, kita akan minta ke dia. Jadi ibadah dulu, baru kemudian meminta. Tunaikan kewajibanmu, kalaupun kau tidak meminta, pasti dia tahu apa kebutuhanmu. Kebanyakan kita kadang-kadang kepanjangan minta, ibadahnya pendek. Makanya agak mandan seret-seret dikit. Kalau berdoa panjang banget, tapi kalau sholat pendek. Itu saya lah ya, kalau kalian sih insya Allah ya kurang suka lah dengan sholat panjang itu kan. Ya karena itu, wa ya karena nasta'in. Maka semua yang berbentuk ibadah kita inventarisir dulu, lakukan semuanya, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jika semua perintah dan ibadah-ibadah yang Allah kehendaki kita lakukan, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Dahulukan, tunaikan kewajiban, serahkan hak Allah, tunaikan hak Allah, nanti Allah akan memberikan apa yang menjadi hak kita semua. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillahirabbil alamin.
Materi telah disampaikan dengan jelas dan padat. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Dari Putra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, kami menemukan pada ayat Surah Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Di sini dikatakan fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Pertanyaannya, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana seorang hamba mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya pada ayat ini, bagaimana cara Allah mensyukuri dari hambanya? Itu kan. Ketika Allah menyatakan dirinya asy-syakur, dan ketika dia mengatakan syakirun alim, berterima kasih, artinya apa? Mujazi. Artinya ada Allah membalas. Yusibu, memberikan pahala. Ini ayat berkenaan dengan Safa dan Marwah. Siapa yang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, Allah senang, dan oleh karena itu Allah akan memberikan pahalanya. Beda dengan kita. Kalau kita terima kasih itu, dia kasih kita terima, udah selesai. Kalau syakirnya Allah, terimanya Allah, dia terima pengabdian kita, dan dia kembalikan ke kita, ada sesuatu yang kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sudah menerangkan bahwa semua ibadah itu dianjurkan berjamaah dengan pakai domir nahnu tadi ya, kami. Nah, ketika kita berdoa, apakah kita juga mengatakan kami, misalnya ya Allah ampunilah dosa hamba, biasanya kan begitu Ustadz. Jadi apa diganti dengan ampunilah dosa-dosa kami, begitu ya Ustadz, walaupun kita berdoa sendiri. Nah, itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan bagi saudara-saudara kami, orang beriman yang telah mendahului kami. Dan jangan jadikanlah rasa dengki di dalam hati kami. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Nabi sendiri menganjurkan, jika engkau berdoa, janganlah hanya untuk dirimu sendiri, bawalah saudaramu di sana. Sehingga kalau berdoa, bukan tidak boleh untuk sendiri, boleh, tetapi dianjurkan melibatkan yang lain. Bang cuma berdua juga kadang-kadang dibawa yang lain. Nabi Musa, Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya Tuhan, ampuni aku juga saudaraku ini. Apalagi ada orang lain di depan kita, kalau bisa kita bawa dia. Jangan di depan orang banyak doa untuk sendiri.
Seperti itu, Bu. Jadi baik walaupun sendirian, akan lebih baik kalau kita membawa orang lain. Itu bagian dari sedekah kita kepada saudara-saudara kita. Alangkah banyaknya sedekah kita pada sesama muslim, karena setiap hari kita membawa mereka dalam doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya selama ini beribadah dan mohon pertolongan kepada Allah. Tapi tadi Ustadz menerangkan bahwa beribadah kepada Ar-Rahman. Kemudian mohon pertolongan kepada Ar-Rahim. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Tadi saya jelaskan bahwa Ar-Rahman itu berhubungan dengan Dia yang Maha Pengasih dalam kesendiriannya. Sama dengan lafadz Allah. Dia adalah berhak ubudiyah, berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu kita beribadah pada Allah lah iya. Tapi pasangan kata, ketika Allah itu Rahman dan Rahim, maka ketika kita beribadah digunakan kata Ar-Rahman. Hubungannya kepada Ar-Rahman. Dan ketika kita berdoa kepada Ar-Rahim. Bukan berarti bahwa kita beribadah kepada Allah itu beda dengan Ar-Rahman. Ya enggak, Ar-Rahman itu Allah juga, dia juga. Di dalam diri Allah, itu sifat Allah. Sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika dalam kesendiriannya, dia Ar-Rahman. Ketika dia sudah mengkaitkan anugerah kasih sayang kepada makhluknya, namanya Ar-Rahim. Tapi dia juga, Allah juga, bukan yang lain. Allah. Ustadz, mohon maaf, saya juga pertanyaannya sama ini sama Ibu. Cuma beda versi. Begini Ustadz, saya pernah baca antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu untuk seluruh umat. Dalam arti rahmannya Allah itu non-muslim semua dapat. Seperti rahmat ya, rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu. Pernah baca. Nah, kemudian kalau Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini bagaimana Ustadz? Nah, itu satu. Kemudian yang selanjutnya saya hanya, kalau boleh saya menyimpulkan begini Ustadz. Karena waktu sebelum Ustadz jelaskan juga saya agak confused ya. Maksudnya begini, ketika kita bersyukur, kan nggak cuma memang mengucapkan Alhamdulillah, saya bersyukur. Tapi harus action kan Ustadz. Bersyukur itu harus aplikasinya action. Harus melakukan sesuatu. Antara lain termasuk tadi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan. Itu termasuk action dari rasa syukur. Kemudian kalau kita simpulkan menjalankan perintah dan menjauhkan larangan, berarti definisi dari orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya bahwa bersyukur itu memang tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Terima kasih Ustadz. Sebelum Ustadz menjelaskan saya masih ada, bersyukur begini-begini. Ternyata bersyukur itu aplikasinya yaitu. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih. Yang pertama, benar bahwa bisa dikatakan mayoritas para ulama membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim seperti yang Ibu Hajah sampaikan tadi. Sehingga dalam terjemahan tafsir Jawa biasanya Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim kang welas asih ing akhirat. Ing dunya sak kabahe makhluk. Ing akhirat wong kang iman kabeh. Tetapi itu tadi saya tanggapi sebagai sebuah pendapat atau penafsiran kita hargai, tetapi sebagai sebagai penganalisa kita boleh menanggapi. Karena apa?
seandainya Ar-Rahman itu pada seluruh manusia dan Ar-Rahim hanya pada orang yang beriman, bukankah Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Rauf dan Rahim kepada semua manusia. Nah, gara-gara terlanjur Rahim diartikan beriman, maka An-Nas di situ kemudian ai al-mu'minun gitu loh. Kalau saya tidak, dibalik saja. Jangan disampaikan mukminun dulu karena faktanya bin nasi kepada seluruh manusia. Allah bersabda. Yang kedua, benar apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa syukur itu bukan cuma di lisan, tapi syukur juga punya 3. 1, gembira di dalam hati. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ada gembira di dalam hati menerimanya. Kemudian ada ungkapan hamdalah. Tapi ada yang lebih utama. Yang mana? Lihat di dalam surah Saba. Ya'maluna lahu ma yasha'u min, teruskan ayatnya. Saya bisa? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiyat. Ya, stop. Ujungnya apa? I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Kalimatnya i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ayo cek ayat berapa? Ayat 14 atau berapa? Surat Saba, surat Saba. Kalau hafid, ayo. Ayat berapa deh? Kaca ke-8. Berapa? Kaca ke-8. Perhatikan, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka syukur. Jadi syukur itu harus dalam bentuk amal. Benar apa dikatakan tadi? Wa qalilum min ibadiyas syakur, tapi di antara hamba-hamba Allah sedikit banget yang apa? Yang pintar syukur. Sedikit. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin sedikit menanyakan tentang doa dan ibadah tadi. Tadi Pak Yai mengatakan bahwa ibadah dulu kemudian baru berdoa. Jangan doanya yang banyak sekali tapi ibadahnya sedikit ya Pak Yai. Tapi ada orang yang ibadahnya banyak sekali sehingga lupa untuk berdoa. Kaitannya dengan ya Allah mengatakan bahwa berdoalah kepadaku maka engkau akan aku kabulkan. Dan kemudian orang yang tidak berdoa kepadaku itu adalah orang yang sombong. Nah, ini kaitannya seperti apa Pak Yai? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Mu'min, ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan. Sesungguhnya orang yang angkuh tidak mau beribadah kepadaku. Di ayat ini disyaratkan bahwa doa itu sudah ibadah. Doa itu juga sudah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a huwal ibadah dalam hadis. Doa itu ibadah. Bagian dari ibadah. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong, tidak beribadah, seakan-akan tidak mau beribadah pada Allah. Nah, sekarang mungkin Ibu bisa jelaskan yang dimaksud dengan ibadah yang dilakukan itu ibadah apa misalnya, Ibu? Oh iya, orang yang banyak berzikir Pak Yai, misalnya zikirnya yang banyak sekali sehingga lupa untuk berdoa. Ujung-ujungnya mungkin, aduh ini saya udah selesai. Akhirnya doanya sudah tidak dibacakan lagi gitu, tapi ya kebanyakan zikirnya aja. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya
sebenarnya doa itu bisa dihasilkan lewat amal-amal yang sepertinya bukan doa. Contohnya tadi, wa afdolud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah bukan doa ya, tetapi menjadi sebaik-baik doa karena itu ungkapan syukur. Ada lagi misalnya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u anha ar-rak'atani min ad-duha, yarka'uhuma min ad-duha. Pada setiap pagi di ruas-ruas tubuh manusia itu ada sedekahnya. Sedekah nih, kalau bisa kita sedekah. Jika kita tidak bersedekah, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Tahlil sedekah. Tahmid sedekah, takbir sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Semua zikir sedekah. Nahyul munkar sedekah. Jadi kita sudah melakukan tindakan-tindakan cuma bacaan pakai lisan, tapi seperti orang bersedekah pahalanya. Sedekah bagi tubuhnya. Dan jika itu tidak kita lakukan, wa yujzi'u min dzalika ar-rak'atan yarka'uhu min ad-du'a. Jika kita tidak bersedekah, tidak melakukan itu semua, cukup pahalanya digapai dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha seperti orang yang sudah melakukan tadi itu semua. Nah, bukankah kita juga tahu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Seakan-akan kita ketika bersedekah, seakan-akan lisan mengatakan Allahumma dfa'annal bala. Kita tidak berdoa, tapi telah melakukan satu tindakan yang bernilai doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan kalau kita misalnya sholat, orang banyak sholat tapi berdoa, sholat itu isinya juga doa kan? Mulai dari ihdinas siratal mustaqimnya sudah doa. Allah a'lam bishawab. Jadi ada doa formal, ada doa non formal gitu ya. Sama orang yang seperti ini tangannya, tapi nggak ngomong, nggak minta, udah ngerti kita kan? Udah ngerti. Ada juga yang main kecerek di mobil kita, cerek, dia nggak ngomong kan gini ya. Baru ngecerek kita sudah tahu dia lagi minta tuh sebenarnya. Ya segini. Ustaz, boleh nggak saya nanya? Boleh. Boleh nanya Ustaz. Tentang tadi Ustaz menerangkan tentang doa berjamaah dan doa sendiri. Disunahkan yang berjamaah itu lebih bagus. Tapi misalnya gini Ustaz, kadang doanya tuh panjang, imam tuh biasa doanya panjang dan kita nggak paham. Jadi pikiran kemana-mana gitu. Ya pulang aja, tinggalin aja. Ya gitu. Jadi lebih kalau kita pulang aja nggak apa-apa ya Ustaz. Nggak apa-apa. Kedua Ustaz. Karena itu belum dibagi sembako, pulang juga nggak ada larangan. Ya. Terus satu lagi, saya pernah diajak teman untuk ikut pengajian lah. Katanya dia bilang ada sholat hajat 100 rakaat. Itu mulai jam 10 pagi sampai zuhur. Itu gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Pada dasarnya setiap ibadah sunat itu lebih banyak lebih baik. Tapi sebahagian saudara kita lebih baik yang persis dengan Rasulullah. Silahkan pilih yang manalah. Wallahu a'lam bishawab. Izin Pak Ustadz bertanya satu. Masih ada juga. Gak apa-apa. Karena tadi soal doa. Nah biasanya kan kami sholat berjamaah dengan suami Pak Ustadz 5 waktu. Nah kalau sholat tahajud itu apakah disarankan berjamaah juga? Iya. Lalu yang kedua doanya itu apakah sama gitu? Artinya suami udah doa, saya mengaminkan saja gitu atau sendiri-sendiri yang disarankan? Mohon saran, padahal kan doanya sendiri-sendiri ya Pak Ustadz, masalahnya sendiri-sendiri, pengennya sendiri-sendiri gitu Pak Ustadz. Mohon saran Pak Ustadz, makasih. Salat tarawih itu juga salat tahajud berjamaah kan?
salat malam berjamaah. Rasulullah juga melakukannya di bulan Ramadan, itu qiyamul lail Ramadan. Jadi tidak apa-apa salat malam berjamaah. Rasul pernah salat malam, terus di sampingnya ada Abdullah bin Abbas. Kalau tidak salah Abdullah bin Abbas masih kecil, salat di belakangnya digeser ke kanannya. Kemudian salat duha berjamaah juga ada dalilnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Itban bin Malik, karena beliau tidak bisa melihat, pengen bikin musola di rumahnya, mengundang Rasul untuk peresmian musola di rumahnya. Rasul datang, kemudian sholat 2 rakaat, fasallu wara'ahu. Yang lain sholat di belakangnya. Di dalam Sunan Ad-Daraqutni nanti disebutkan bahwa sholat itu adalah sholat duha. Jadi boleh sholat berjamaah, bukan cuma sholat tahajud, tapi juga sholat duha. Nawafil boleh dilakukan berjamaah. Kalau ibu suami istri akan berdoa pada Allah, jangan masing-masing lah, namanya suami istri kan sepiring berdua. Saya kira masalah istri dan suami sama saja kan, masalah kesejahteraan berdua kan itu. Bukan tidak boleh, alangkah baiknya kalau suami istri berdoa tuh bareng-bareng ya kan, berdua kedengaran sama istrinya. Misalnya suami berdoa, ya Allah solehkan istri saya, banyakkan rizkinya, perkuat kasih sayang kami berdua, berikan kekuatan saya untuk membahagiakan dia, kan tinggal amin aja kok. Jangan egois lah, jangan udah suami istri masing-masing, kamu situ aja doanya, kamu kan urusannya lain, nanti kalau kepreset mana cilaka. Kalau ibu nggak dengar, ya Allah tambahkanlah 2 orang lagi istri untuk saya, cilaka. Kalau ini kedengaran aja bareng-bareng lah gitu. Ustadz, tambahan sedikit. Tapi ada suami yang berdoanya nggak kedengaran suaranya. Gimana kita mengaminkannya? Gampang, tegur aja, bang, kedengaran ngapa gitu. Tapi kadang-kadang kita kan juga punya keinginan lain-lain, Ustadz. Gimana tuh? Alah, jadi gini aja, ya Allah doa yang baik buat saya dan rumah tangga saya ucapkan amin. Tapi yang tidak baik jangan perkenankan ya Allah. Terima kasih. Sama dengan Nabi ketika turun hujan kan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, curahkan di sekitar kami, jangan menimpa kami, gitu aja. Jadi yang dijabah doa yang baik saja buat kita. Allah SWT. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian halaqah tafsir pada kesempatan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa manfaat, menambah ketakwaan dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh narasumber Dr. Kiai Haji Syarif Rahmat. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اشرح بالقرآن صدورنا اللهم اغفر بالقرآن ذنوبنا اللهم نور بالقرآن قبورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.